Wa ani bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'a, itu ya Pak ya. Oke. Aqta'a, ngeten Pak. Ini cara bahasa Arab letterlek. Aqta'a itu memotongkan. Ya. Ana ya aqta'u ya. Misalnya ana aqta'u al-habla li ibni umpama. Saya memotongkan tali untuk anak saya, memotongkan. Tapi di sini mana hadis Pak luar biasa. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'a, memutuskan, artinya memberikan sepotong atau sebidang tanah Az-Zubaira, ing sahabat bernama Zubair. Seberapa? Hudra farasihi, ing sejauh larinya farosnya, jarannya, kudanya ya. Jadi sejauh larinya kuda. Jadi Zubair itu dibilangin begini, Zubair, kamu akan saya beri sebidang tanah ini sejauh kudamu lari ya. Tapi tanah ini tanah yang tanpa tuan. Tanpa tuan ini supaya dimanfaatkan oleh sahabat Zubair agar mengembangkan usahanya, mengembangkan bermasyarakatnya, bahkan bisa jadi menjadi lahan dakwahnya. Itu dikembangkan. Fa ajrul farosa hatta qoma. Kemudian si Zubair ini ya menjoki ya. Menjoki kudanya, melarikan kudanya fa qoma hatta qoma, sampai si kuda ini berhenti. Nah, summa roma monggo nuling lempar ya sapa ini Zubair bisautihi, dengan pecutnya. Apa pecut itu? Itu bahasa Jawa Pak. Cambuk ya. Dengan cambuknya, di pecutnya kuda itu oleh Zubair dilemparkan jeret gitu. Bisa jadi dua kemungkinan ya. Maksudnya adalah kalau kuda ini kan nggak punya akal. Nah, akan saya takkidnya, akan saya kuatkan dengan saya melemparkan pecut ini dengan cambuk ini, karena sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu. Yang kedua maknanya adalah ketika barangkali kuda ini kurang jauh, padahal tanah yang harus dihidupkan ini lebih banyak, lebih panjang, lebih luas, maka kemudian beliau melempar cambuknya itu. Dilemparlah cambuknya si Zubair. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, uktuhu. Uktuhu itu jamak ya. Maka silahkan kalian berikan untuk Zubair. Kalian siapa? Kembalinya kepada orang-orang yang berwenang Pak. Jadi bukan egoisme Kanjeng Nabi, bukan. Di situ ada semacam kepengurusan di dalam negara Islam. Ya, para sahabat yang berkompeten di bidang itu, oke, kalau gitu silahkan tolong jenengan yang berkapasitas ini memberikan tanah-tanah ini kepada Zubair. Mu'tuhu haitsu balaghas sautu, tapi seukuran dengan cambuknya, bukan seukuran dengan kudanya. Ya, jadi sejauh dia melemparkan cambuknya itulah ya Zubair mendapatkan bagian sebidang tanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini cara berislam ketika ada sesuatu yang bisa jadi menjadi rebutan. Karena bisa jadi Pak ngapunten, urusan duniawi itu justru menjadi sumber rebutan. Tidak ada ceritanya orang ngaji jadi rebutan, itu tidak ada. Ya kan? Ono wong rebutan ngaji. Pak ya, ojo ngaji setu, aku tak rebu ya, giliran. Tidak ada. Isa-isa malah rebutan gak gelem ngaji. Ya, rebutan kitab Quran, oh jarang Pak, tidak ada. Rebutan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah ini dibagi roto ya, anak itu kan. Bismillahirrahmanirrahim anak pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim anak kedua, tidak ada. Ya kan? Itu ilmu. Tapi kalau harta benda, Masya Allah, hati-hati. Disinilah maka ternyata Islam mengaturnya. Dari sini pula kemudian ada hukum faraid, hukum waris. Ada istilah wakaf, ada istilah hibah, ada istilah zakat, infak, sedekah, macam-macam. Itu terkait dengan harta benda. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis yang terakhir Pak di bab Ihyaul Mawat ini.
Wa an rajulin minas sahabah, tidak disebutkan sahabatnya ini siapa, ya. Dia ini mengatakan ghazautu ma'an nabi, saya pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu, dan ketika itu saya mendengar Rasulullah yaqul, bersabda. Rasulullah bersabda begini, Pak. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi kan bisa jadi jarang, Pak, gitu. Masa jenengan misalnya apa, muhtar kagungan kuda, kan enggak ya? Atau mungkin kuda dianalogikan dengan CRV misalnya. Ya. Saya akan memberikan tanah saya sejauh CRV lari, tekan titi lah. Misalnya seperti itu. Nah, yang ini, Pak, ini memang muqtadul hal. Situasi kondisi saat ini mungkin sesuai dengan hadis ini. Ya, Yaqul bersabda, "Annas syuraka'u fi salasatin." Manusia itu bisa bersekutu, bisa bekerja sama, ya, dalam 3 hal. Jadi hakikat kerjasamanya manusia dengan orang lain itu dengan 3 hal ini, Pak. Artinya tidak boleh saling mengklaim ini milik saya, ini milik kamu, gegeran, dan itu tidak. Yang pertama, fil kalai. Fil kalai itu di sini maknanya wan nabatu rotban kana au yabisan. Jadi kayak rumput-rumputan atau apa gitu ya, sayur-sayuran gitu. Itu milik bersama. Milik bersama. Ketika, nah ini harus dijelaskan. Ketika rumput, ya, sayur-sayuran hijau-hijauan ini tumbuh di tanah yang tidak bertuan, maka siapapun boleh memilikinya. Boleh memilikinya. Itu. Tapi ketika sudah ada yang punya, tanah ini ada yang punya, kemudian rumput atau apa ini tidak pernah ditanam oleh sang pemiliknya, ini perbedaan ulama, Pak. Ya. Pertama, ngapunten, misalnya saya kan pernah menggembala kambing, Pak. Ternyata itu tidak boleh menggembala kambing sembarangan itu. Pokoknya syukur dicul nonong sawah itu, kalau yang punya sawah tidak ikhlas, tidak ridho, itu menjadi sesuatu yang haram, minimal subhat. Ya, jadi perbedaan ulama begini. Ada yang mengatakan karena sawah ini ada pemiliknya secara tertentu, maka otomatis apa yang tumbuh di sawah itu adalah miliknya sang pemilik sawah. Sehingga ketika jenengan menggembalakan kambing atau sapi di situ harus seizin yang punya sawah. Atau ada juga yang pendapat membolehkan, ya, membolehkan, tapi istilahnya separuh-separuh, Pak. Ya, jenengan misalnya di situ ada tumbuh kangkung atau bayem gitu ya, diunduh, didol nong keputran, ya. 50% untuk sang pemilik sawah, 50% untuk jenengan yang mengunduhnya. Itu boleh. Nah, jadi maaf kemarin tak unduh kabeh soalnya suwake kan gitu kan. Sing separuh tak delok nang keputran, sing separuh nyoh tak kene sampean. Itu boleh. Ada juga yang memang mutlak boleh karena tumbuhnya ini tidak karena ditanam oleh sang pemilik sawah. Itu maksudnya syuraka fi salasatin, satu fil kala. Yang kedua wal ma, terhadap air, Pak. Air itu milik Allah loh. Dan salah satu tanda akhir zaman kata Rasulullah, kalau sudah ada banyak manusia yang memperjualbelikan air. Ada, Pak, sekarang, Pak? Banyak. PDAM itu apa nggak dijualbelikan? Itu sajane tidak boleh itu, Pak. Apalagi kalau nek mampet di mana kita mengadu, tapi nek napa niku bayarnya telat, kena denda dan sebagainya, itu bahaya itu, Pak, sebetulnya, Pak. Ya. Belum lagi air-air yang dikemas-kemas kayak gini ini sudah termasuk ini, Pak. Ya. Apalagi kalau ngambil airnya itu dari satu pegunungan, di mana pegunungan itu ada sang pemiliknya. Minimal sang pemiliknya adalah al-amir, pemerintah. Nah, caranya bagaimana untuk mengambil ridhonya? Ya ngomong sama pemerintah. Ya mungkin dengan izin itu barangkali ya, izin PT atau apa itu. Itu
Itu salah satu. Wong air kok dijual? Wong air itu ridhonya Allah. Ya. Nah, terus di sini dimaknai, banyak ulama menafsirkan hadis ini ketika ada satu sawah, ada satu tanah, okay? Di situ tanah itu tanah mati tanpa tuan, air yang terkumpul di situ itu milik bersama. Nah, ketika ada yang punya, ya ini berarti jenengan harus matur sama sang pemiliknya untuk amrih ridho dan halalnya apa yang kita konsumsi itu. Itu filma gitu. Itu kayak PDAM itu mungkin ya, tapi kalau untuk sewa bahannya, terus kemudian bayari pegawainya, memfilternya, pakai alat-alat itu ya monggo kalau dihubungkan dengan itu, tapi harus secara ridho sama ridho gitu. Jangan sampai mungkin dinaikkan sepihak, kita tidak tahu sehingga memberatkan orang yang tanda kutip membeli air itu. Jadi niatnya bukan membeli air, tapi memberikan jasa karena ada pengelolaan air sedemikian rupa sehingga air ini bisa kita nikmati, bisa kita gunakan sehari-hari. Itu seperti itu. Yang terakhir, syuraka'u wan nar, dalam hal api. Ini apa dalam hal api itu? Api niku ya wis api nggih. Di luar itu ya wis umum, milik umum. Zaman dulu Pak, ada sumber dari api itu batu ya, batu api ya. Itu milik umum itu. Kecuali kalau misalnya di rumah jenengan ada api seperti itu, nah itu orang yang mau ngambil harus ngomong dulu. Nah sekarang apa yang terjadi? Misalnya gini, Pak Ponidi kagungan warung, ya. Ngapunten barangkali ada di sana orang yang merokok, ya. Ngapunten saya tidak menganjurkan merokok loh ya. Jadi misalnya di situ mau minjem korek itu harus matur loh, ya. Harus bilang. Kecuali mungkin sudah digantung gitu ya, ya itu mungkin namanya dalam istilah fikih urifa ridho'uhu, ya, maka sudah dimaklumi keridhoannya. Tapi kalau tidak, dan itu sebaiknya tetap Pak Ponidi ngapunten saya pinjam koreknya, tetap seperti itu. Inilah hebatnya Islam, ya Pak ya. Kurang apa indahnya Islam itu, ya kan? Oh sekecil itu aja itu harus bilang minta izin, ya. Sepotong rumput ya kan yang tumbuh di tempatnya orang lain mau kita ambil itu aja minta izin loh ya. Jadi makanya ngapunten kula jenengan dalam kehidupan sehari-hari kan juga ada unggah-ungguhnya. Enggak boleh misalnya saya sama Pak Kosim misalnya harus biayaan, bukan dah. Itu dalam Islam Pak. Gitu masih ada yang mengatakan bahwa Islam radikal, garis keras. Tidak, rasanya tidak adil gitu ya. Makanya Islam itu adalah aslama yuslimu, Islam menyelamatkan, damai mendamaikan, ya kan? Dan juga Islam yang rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah untuk berikutnya di pertemuan yang akan datang kita akan pindah bab ya, nambah bab lagi tentang babul waqfi, bab tentang wakaf ya. Jadi gitu, saya ini kan sering Pak ada yang kajian-kajian seperti ini ya. Nanti insyaallah jam 7 kita akan kajian di Suara Muslim membedah tentang tafsir tematik ya. Tanggal 1 insyaallah juga diundang JTV Kediri untuk isi di JTV Kediri. Jadi semacam itu tuh tujuan kita, hanya istilahnya dalam bahasa dulu ketika zaman Soeharto itu kan apa? Mengal-Qur'ankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an gitu lah. Ya, tidak harus mengolahragakan masyarakat. Tapi tidak apa-apalah ya, olahraga, olah jiwa, ya kan? Olahraga juga olah benda gitu. Itu Islam, harta benda kita. Makanya santri itu ihsan, memperbaiki 3 hal. Bagaimana jiwa kita perbaiki. Bagaimana jasad kita juga ada hak untuk kita perbaiki. Sakit kita berobat gitu. Nah, juga ada hak untuk harta benda kita. Ketika ada waktunya sedekah, kula jenengan sedekah. Ada kewajiban untuk zakat, memenuhi syarat rukunnya, kita keluarkannya. Itu haknya kita perbaiki sehingga kita akan senantiasa taqarrub ilallah ya.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita, dengan amal ibadah kita, sehingga senantiasa kita bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Oke, kita berbagi dengan yang lain. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, curahkan limpahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, anak cucu kami. Ya Allah, selamatkan bangsa negara kami. Ya Allah, bahagiakan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, istiqomah, senantiasa berada di jalan syariah-Mu ya Allah. Ya Allah, berada di dalam sunnah Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki-Mu yang halal barakah untuk bekal ibadah, istiqomah, berzakat, infak, sedekah, dan mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah ya Allah. Suatu saat Engkau panggil kami, Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.